Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 74 ya. Bab tentang hadis yang datang berkaitan sifat makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat tentang makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah makan tidak cukup hanya sekedar masalah mengisi perut, tapi lebih kepada adab ya, internalisasi nilai-nilai adab atau proses ketika seseorang mengkonsumsi makanan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat pola makan kita ya. Karena masalah makan bukan sekedar masalah kenyang atau masalah mengisi perut ya, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat ya proses ya dari makan itu sendiri dan adab yang ada di dalamnya. Wa bihi ilahi qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an ibnin li Ka'b ibn Malik an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau yal'aku ya. Yal'aku menjilat ya, asabi'ahu jari-jari beliau thalathan 3 kali. Jadi salah satu sifat tata cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau selesai makan maka jari-jarinya dijilat atau dikelamuti ya, salasan 3 kali ya. Jadi Nabi biasa kalau makan pakai 3 jari nih, jempol ya, jari telunjuk, kemudian jari tengah. Nah, kalau selesai makan dikelamut 3 kali, dijilat 3 kali. Tidak langsung dicuci, paham ya? Sehingga tidak ada makanan yang tersisa atau terbuang sia-sia. Ini salah satu adab ketika makan ya. Dan memang secara ilmiah makan pakai jari dengan makan pakai sendok
itu lebih afdol mana? Afdol pakai jari ya, karena ini mengandung enzim apa begitu ya. Tangan-tangan kita ini ketika bersentuhan langsung dengan makanan ya. Jadi lebih afdol pakai tangan kalau makan ya. Walaupun pakai sendok boleh, ya boleh, wong itu sifatnya mubah ya. Nah, kalau kita makan pakai jari, jangan langsung dicuci di kobokan itu, tapi dikelamutin dulu ya 3 kali. Itulah sifat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi menjilat 3 jari tadi itu, atau jari-jari beliau dikelamuti sebanyak 3 kali, sehingga makanan bersih. Nah, hikmahnya apa? Fa innakum, di dalam hadis yang lain dijelaskan juga, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah, karena kalian tidak tahu pada makanan yang mana itu terdapat berkah ya. Jadi terkadang kita tidak tahu ketika makan itu manakah di antara makanan yang paling berkah. Dari sekian nasi yang kita konsumsi, gandum yang kita konsumsi, jagung yang kita makan, kita nggak tahu ini yang tengah atau yang pinggir. Makanya Nabi kalau makan itu dari pinggir dulu ya. Misalkan ini 1 piring, makannya dari pinggir, jangan langsung dari tengah. Paham ya? Dari pinggir, habis minggir ke tengah gitu. Selesai dikelamutin ya 3 kali. Nah, artinya apa? Kalau semua makanan ya tidak ada yang mubazir, insyaallah ya, itu pasti ada salah satu dari makanan itu mengandung berkah. Nah, keberkahan itu jangan sampai tumpah, jangan sampai hilang, maka dikelamutin tadi sebanyak 3 kali. Jelas ya? Nah, itu hikmahnya. Jadi seperti itu. Qala Abu Isa rawa ghairu Muhammad Ibni Bashar hadal hadis. Nah, riwayat yang lain dari riwayat selain dari Imam Muhammad bin Bashar ya. Maka ada riwayat yang lain, ya la'aku asabi'ahu ats-tsalath. Nah, riwayat yang lain itu Nabi menjilat atau ngelamutin apa? Jari-jari beliau yang 3. Jadi kalau riwayat yang pertama tadi itu 3 kali kelamutan atau 3 kali jilatan. Kalau riwayat yang kedua, yang dijilat tadi itu 3 jarinya, bukan 3 kalinya, 3 jarinya. 3 jari yang dimaksud adalah apa? Jari jempol, jari tengah, dan jari apa? Jari telunjuk dan jari apa? Tengah. Gini, ya. Apa? Begini ya. 3 kelamut. Nah, gitu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa bihi ilahi qala hadatsana Al-Hasan Ibnu Ali Al-Khallal, hadatsana Affan, hadatsana Hammad Ibnu Salamah an Thabit an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-tsalath. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ketika akala, beliau makan, la'iqa itu menjilat atau dikelamutin gitu ya. Asabi'ahu 3, asabi'ahu jari-jari beliau, ats-tsalath yang 3. Jadi jari-jari Nabi yang 3 tadi, jempol, jari tengah, jari apa? Jempol, jari telunjuk, jari tengah itu dikelamutin gitu ya, dijilatin ya. Jelas ya? Itu sunnahnya ya, supaya kita makan itu bersih, tidak ada 1 butir nasi pun yang tercecer mubazir ya. Kalau makan harus dibersihkan.
Demikian juga kalau minum ya. Nah kalau pakai sendok bagaimana Ustaz? Ya sama, kalau pakai sendok harus dikelamutin sampai bersih itu ya, dijilatin sampai bersih sendoknya supaya tidak tersisa ya, supaya tidak tersisa makanan di situ. Jelas ya? Artinya ini mengajarkan kepada kita akhlak untuk bersyukur ya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan perlu dikira-kira juga, kadang orang itu makan nggak habis ya, karena terkadang orang itu keinginan syahwat perutnya itu lebih besar ya daripada makanan itu sendiri ya, sehingga kalau ngambil makanan itu langsung banyak gitu ya, padahal perut itu terbatas karena makannya terlalu banyak sehingga dibuang-buang. Nah, itu termasuk dosa ya, mubadzir. Nabi sendiri kalau masalah makan kan diajarkan kita, ma mala'a ibnu adam wi'an syarron min batnin ya. Jadi tidaklah anak Adam itu ya berperilaku ya terhadap wadah perutnya ini yang lebih buruk ya, ketika berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi makanan. Bihasbi ibni Adam luqaimat, makanya Nabi memerintahkan cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap saja ya. Yukimna sulbahu, supaya tulang atau sulbinya itu tegak, hanya cukup sebagai energi. Jadi makan itu supaya ada energi, tenaga untuk ibadah saja gitu, jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu bukan jadi energi, malah jadi penyakit. Kolesterolnya naik, asam uratnya naik. Kenapa? Itu karena berlebihan di dalam masalah mengkonsumsi makanan ya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau toh dia tidak mau ya, misalkan butuh menambah ketika makan, maka dikira-kira fathuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, wa thuluthun li nafasi, sepertiga untuk nafas. Jadi kalau makan sepertiga minum, sepertiga lagi makan, sepertiga nafas. Ukurannya kalau orang selesai makan kok susah nafas, itu berlebihan. Dia zalim, telah mengambil hak nafas, dia telah mengkorupsi haknya siapa? Nafas. Terkadang santri itu aji mumpung gratis, ambil sebanyak-banyaknya, nggak mikir di belakangnya. Hati-hati itu ya, jangan mengambil jatah orang, dan juga jangan menzalimi salah satu dari organ tubuh kita, yaitu fungsi nafas kita ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Jadi ukurannya kalau masih normal itu, ketika kita makan itu masih kepingin, nah kepinginnya itu direm dulu gitu ya. Karena orang itu kalau kepingin itu dia lupa ukuran perutnya gitu. Jelas ya? Nah. Jadi seperti itu ya. Karena perut ini pusat penyakit ya. Perut itu adalah pusat daripada penyakit. Artinya kalau orang itu berlebih-lebihan atau salah mengkonsumsi makanan, itu akan berdampak negatif
ya. Makanan tidak menjadi energi, tetapi makanan malah menjadi apa? Biang penyakit ya. Makanya sekarang muncul penyakit aneh-aneh itu salah satunya disebabkan oleh apa? Ya, budaya makan yang tidak sehat ya. Kemudian hadis yang 134, wabi ilai qala hadatsana Al-Husain ibnu Ali ibni Yazid As-Sadai Al-Baghdadi, hadatsana Ya'qub ibnu Ishaq Al-Hadrami, hadatsana Syu'bah an Sufyan Ats-Tsauri an Ali ibni Aqmar an Abi Juhaifah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaqian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku ya, fala akulu muttaqian, aku tidak makan sambil senderan atau sambil tiduran. Jelas ya. Jadi kalau makan itu tidak boleh apa? Sambil nyender gitu ya, bersandar di tembok atau bersandar di apa? Sambil tiduran ya, sambil miring atau sambil terlentang, itu makruh ya. Itu termasuk makruh ya. Ya. Jadi kalau makan jangan seperti itu ya. Jadi tidak dianjurkan ketika makan dengan cara apa? Bersandar ya. Karena itu berbahaya ya. Jadi sambil tiduran miring begini misalkan ya, itu bisa berbahaya. Bisa keselak atau apa? Mungkin secara medis tidak baik untuk pencernaan ya. Karena makanan mengalir ke tubuh itu terjadi tidak secara alami ya. Nah, disinilah mungkin bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Itu salah satu hikmahnya. Kenapa Nabi tidak makan dengan cara apa? Sambil tiduran atau senderan ya. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Harun ibnu Ishaq Al-Hamadani hadatsana Abdah ibnu Sulaiman an Hisham ibni Urwah an ibnin li Ka'bin ibni Malik an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi ats-tsalaats wa yal'aquhunna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu makan bi asabihi dengan jari-jari beliau ats-tsalaats, jari-jari yang tiga ya. Jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Begini ya, begini. Begini makannya Nabi ya, dengan tiga jari ini. Wa yal'aquhunna, dan Nabi ya menjilatinya, dikelamutin. Nah gitu, setelah makan dikelamut ya, tiga jari ini supaya tidak tersisa makanan di jari beliau ya. Ya. Jelas ya? Jadi makan dengan tiga jari tadi itu. Ustaz, gimana cara makannya tiga jari ini? Enggak 5 jari Ustaz. Nah, ini. Ya. Fauzan kalau makan berapa jari Zan? 6 jari atau 5 jari? Memang ada riwayat Nabi makan dengan 5 jari, tapi itu dhaif riwayatnya ya. Yang sahih itu dengan 3 jari ya. Ada orang makan tuh begini, malah bukan begini tapi begini. Iya, makannya orang Afrika biasanya ya. Saya punya teman-teman selalu makan begini, segini ya. Nah, itu tidak bagus ya. Jadi jangan makan begini, segini langsung masukkan mulut, nggak muat lah mulutnya ya. Begini ya.
Tapi apakah dengan 5 jari kemudian haram Ustaz? Tidak juga. Ya, ini kan perkara mubah ya. Tapi kalau kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mubah plus dapat pahala ya. Dapat pahala ya. Pahalanya karena ittiba'us sunnah, mengikuti apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama orang pakai sendok, itu sifatnya mubah ya. Ya jangan dilarang juga kalau ada orang makan pakai sendok. Tapi kalau sebisa mungkin kalau makan bisa pakai tangan, nah itu bagus. Itu lebih bagus ya. Ya, kayak di rumah makan Padang itu pakai tangan itu ya. Saya lihat waktu saya belajar di Mekah itu warung-warung kemudian apa acara-acara kalau pas makan itu nggak ada sendok, itu jarang ya orang pakai sendok, pakai tangan semua rata-rata ya. Ya biasa. Termasuk saya lihat para imam Masjidil Haram, kita pernah dulu makan bareng dengan Dr. Hasan Bukhari ya pakai tangan juga beliau ya. Dan itu memang secara medis ya, secara kesehatan itu lebih bagus. Ya tentu tangannya yang bersih ya, jangan tangan habis dari got langsung dipakai makan ya, lain lagi ya, dibersihkan dulu ya, tangannya bersih ya, dari kotoran ya pakai makan. Itu bagusnya adalah seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang ke-136, wa bi ilai qala hadatsana Ahmad ibnu Mani'in hadatsana Al-Fadl ibnu Tukain hadatsana Mus'ab Ibnu Salim qala sami'tu Anas Ibnu Malik yaqul, Anas bin Malik mengatakan utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin. Utiya didatangkan artinya dihidangkan ya untuk Nabi ya, bitamrin tamar ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan untuk beliau hidangan tamar. Fara'aituhu, maka aku melihat beliau yakulu makan. Wahwa, sementara beliau ini muqa'in minal ju'. Muqa'in, jadi duduk dengan cara muqa'in. Duduk dengan cara muqa'in seperti apa? Nah, harus dipraktekkan. Coba sekarang praktek duduk secara muqa'in. Siapa yang tahu duduk secara muqa'in? Sidik, sini dik, dik. Bagaimana duduk ketika makan? Coba sini Bat, ditunjukkan cara duduk makan Nabi. Muqa'in itu begini. Oh, begini Pak. Nah, paham kan? Nah gitu. Jadi ininya diluruskan, apa namanya ini? Diberdirikan, betis diberdirikan, dan kita duduk di kaki kiri kita, ya, gitu. Nah, begini. Standar 1 kita. Standar 1 ya. Paham ya akhwat ya, duduknya begini nih. Nah, itu. Paham dah? Itu duduk secara apa? Muqa'in ya.
Jadi kaki kanannya itu betisnya diberdirikan dan kita menduduki tanah, sementara kaki kita yang kiri di belakangnya itu. Nah, cara seperti itu apa hikmahnya ya, ikhwah? Supaya perut itu nggak terlalu melebar gitu. Kalau melebar itu kepengin makan terus itu. Beda kalau duduknya secara mukmin itu terkontrol perut. Nah, kenapa Nabi SAW melarang makan dengan cara tiduran atau senderan tadi itu? Itu perut tidak terkontrol. Paham ya, fikri ya, perutnya tidak apa? Terkontrol. Sehingga kalau terlalu kenyang gampang ngantuk ya. Kalau terlalu kenyang gampang apa? Ngantuk, gampang tidur. Paham fikri? Nah, supaya tidak apa tadi? Ngantuk ya, kalau ngaji ya. Itu tata cara apa tadi? Sifat makannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Setelah makan ya berdoa ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jadi banyak doa setelah makan tuh banyak sekali. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu tadi doa alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi at'amani, yang telah memberi aku makan hadza, makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku makanan tersebut ya. Min ghairi haulin minni, tanpa rekadaya dariku, kekuatanku ya, tidak dari hasil rekayasa yang aku perbuat, tidak, wala quwwatin, dan juga bukan dari kekuatanku, bahwa makanan ini murni pemberian siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu syukurnya ya. Ayo bareng-bareng alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sekali lagi biar hafal. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ya. Itu kalau selesai apa? Makan ya. Dan masih banyak lagi ada pada makan yang lain. Makan pakai tangan kanan, makan pakai apa? Tangan kanan itu dibiasakan ya ikhwah ya. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, kalau kalian makan pakai tangan kanan. Wa idza syaraba falyashrab biyaminihi, kalau minum pun minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yaqulu bisimalihi, karena setan makan dengan tangan kiri. Berarti kalau makan pakai tangan kiri itu makannya siapa? Setan, bukan makannya manusia ya. Wa yashrabu bisimalihi, dan setan minum pakai tangan kiri. Berarti kalau ada orang minum itu manusia atau setan? Caranya ya, itu ya manusia ya, tapi caranya cara setan. Dan harus dibiasakan ya. Nanti kalau tidak dibiasa sampai tua ya seperti itu, karena kebiasaan makan pakai tangan kiri ya. Udah tangan kiri berdiri lagi ya. Hati-hati yang akhwat habis jajan cilok, baslok ya, bakso, ada yang dimakan sambil jalan tangan kiri lagi, ya Allah ya Karim ya. Jangan ya.
Ikhwan juga jangan makan beli gorengan udah tangan kiri kemudian sambil jalan sambil ngobrol lagi. Itu adab dipakai ya. Adabnya itu dipakai ketika makan ya. Makan pakai tangan apa? Kanan, minum juga pakai tangan kanan, jangan tangan kiri ya. Kemudian kalau di satu meja hidangan makan, selain pakai tangan kanan ya, jangan lupa ngambil yang terdekat. Wakul mimma yalika, wakul mimma yalik ya, ambil yang paling dekat. Ustaz, tapi kan saya sukanya yang itu, yang sono. Ya udah biarin aja, dilihatin aja gitu. Ambil yang paling dekat. Ya udah, yang paling dekat itu rezekinya, dimakan aja gitu. Walaupun kita nggak suka itu ya, walaupun apa? Tidak suka. Jadi tangannya jangan cekatangan. Tahu cekatangan? Cekatangan tuh sono sini, itu nggak elok ya, tidak bagus. Adabnya makan, monggo silahkan, mangga, ayo dimakan, ayo semua. Semua ada makanan, semuanya ada. Ya cukup aja yang di depannya dimakan ya. Ya. Kecuali kalau yang tuan rumah suka mana ini ya, Zainal suka mana makanannya, oh suka yang itu, kecuali kalau ada yang mendekatkan ya, ambil yang terdekat ya, kecuali itu. Dan didekatkan ya, kalau tidak ya ambil yang paling apa, dekat. Kalau kalian nggak ada yang mendekatkan ya sudah yang dekat itu ya. Nah kalau jadi istri dekatkan makanan ke suami, nah itu dibiasakan gitu. Paham Fikri? Hilang ngantuknya. Nah jadi kalau istri dibiasakan melayani suami tadi ya. Jangan semua dilayani pembantu itu ya, pembantu itu hanya masak saja atau hanya ngikuti perintah saja gitu ya. Tapi kalau untuk melayani suami itu dilayani istri, ambilkan ya, didekatkan. Suka yang mana mas? Suka ini misalkan ya, itu juga bagian dari apa? Adab ya, bagian dari apa? Adab ya. Jangan jadi istri itu judes ya, punya tangan nggak bisa ngambil sendiri, wah galaknya minta ampun ya, gitu aja nggak mau ngambil. Nah nggak boleh begitu ya. Walaupun suaminya bisa ngambil ya, bisa makan sendiri, tapi sebagai adab ya, istri kepada suami ya memang seperti itu. Nabi SAW ketika ditanya bagaimana pengabdian seorang istri ke suami, kalau seandainya manusia dibolehkan ya untuk sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, sampai seperti itu. Tapi karena itu tidak boleh ya, itu hanya sekedar seumpama gitu ya, seumpama. Makanya adab ini itu penting ya ikhwah, karena ini tidak ada pelajaran adab seperti ini di kampus-kampus konvensional, tidak ada ya. Di tempat-tempat konvensional tidak ada ya. Jadi kalian yang di lembaga pesantren seperti Ulil Albab ini belajar, ayo belajar dari sekarang bagaimana setiap aktivitas apapun, entah makan atau minum, isilah dengan apa tadi? Adab ya. Diisi dengan apa? Adab ya. Insya Allah sesuatu yang dikerjakan dengan adab itu menjadi indah ya, menjadi indah, menjadi nikmat ya, menjadi sejuk ya. Sesuatu yang ada adab itu luar biasa nikmatnya. Walaupun hanya sekedar orang makan nasi sama sambal pakai adab, luar biasa itu nikmat. Walaupun hidangannya itu adalah hidangan kelas hotel bintang 5, semuanya ada, tapi nggak pakai adab, hilang itu rasa, ya kan? Hilang itu selera, ya. Tapi kalau pakai adab, ya, kalau pakai adab,
ya. Sidik misalkan pulang dari ngajar, perutnya lapar, tanya istrinya, Umi, masak apa Mi? Masak sambel. Pedes ya. Ya, kok ketawa dik ya. Enggak ada Pak. Cuma ada nasi sama sambel. Ya. Kira-kira mukanya Sidik jadi pedes atau sambelnya yang pedes ya? Atau dua-duanya? Nah, terkadang muka Sidik yang harusnya pedes sepedas sambal tadi itu terkadang bisa sejuk. Alhamdulillah Mas, kita masih ada rezeki, ada sambal ya di rumah. Tetangga kemarin mati, nggak bisa makan lah gitu. Oh iya ya, mati tetangga. Agak sejuk dikit gitu kan. Akhirnya makan jadi enak gitu. Itu kenapa? Ada adab ya, adab ya. Walaupun terkadang makanannya juga nggak enak itu ya. Tapi kalau ada adab itu jadi enak ya. Nah, inilah pentingnya adab dalam semua elemen kehidupan ya. Jadi ingat sesuatu yang ada adab itu menjadi apa? Indah ya, menjadi sejuk ya, menjadi nikmat. Dan sesuatu itu kalau hilang adab, walaupun sesuatu itu mewah, itu seperti tidak ada harganya, seperti tidak ada apa? Nilainya. Paham tuh ya ikhwah? Wallahu alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.